Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tugas dari mengidentifikasi ciri desa atau kota pada zaman dahulu dan sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novianti Lestari Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Geografi. Pengertian desa. Desa adalah sebuah perwujudan geografis atau wilayah yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Menurut Bintarto, desa mempunyai 3 unsur, yakni daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Ciri desa dikutip dari Geografi Kota dan Desa 2014, karya Jaljoni. Ada 3 ciri desa yang dapat membedakan dari kota. Berikut 3 ciri dan penjelasannya. Yang pertama, desa dan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Kegiatan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial. Dengan jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan penduduk lain. Ciri masyarakat desa menurut Hairudin. Pekerjaan bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Pertumbuhannya pun juga tidak masif. Hal ini dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi sumber daya alam. Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Bisa terlihat dari rumah yang di desa yang masih mempunyai pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya. Yang selanjutnya yaitu kota. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem kota adalah sekelompok kota yang saling tergantung satu sama lain secara fungsional dalam suatu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Kota merupakan kawasan permukiman dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Permukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Pembentukan kota ini merupakan hasil dari perkembangan desa dalam perluasan permukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Pemilihan kota sebagai tempat permukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang transportasi, jasa, dan manufaktur. Kota juga memiliki kekurangan, yaitu biaya hidup yang tinggi dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Ciri kota secara umum tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, tersedianya tempat-tempat untuk parkir, terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga. Adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. Pada umumnya, masyarakat kota lebih bersifat individu, sedangkan sifat solidaritasnya dan gotong royongnya sudah mulai tidak terasa lagi. Stereotip ini kemudian menyebabkan penduduk kota dan pendatang mengambil sikap acuh tak acuh dan tidak peduli ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengabaikan fakta bahwa masyarakat kota juga bisa ramah dan santun dalam berinteraksi. Pada mulanya, masyarakat kota sebelumnya adalah masyarakat pedesaan, dan pada akhirnya masyarakat pedesaan tersebut terbawa sifat-sifat masyarakat perkotaan dan melupakan kebiasaan sebagai masyarakat perdesaannya. Perbedaan masyarakat perdesaan dan masyarakat kota terletak bagaimana cara mereka mengambil sikap dan kebiasaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Karakteristik umum masyarakat perdesaan yaitu masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri dalam hidup masyarakat yang biasa nampak dalam perilaku-perilaku keseharian mereka. Pada situasi kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat dicontohkan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun dengan adanya perubahan sosial, kebudayaan serta teknologi dan informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku. Masyarakat di pedesaan lebih mengutamakan kenyamanan bersama dibanding kenyamanan pribadi atau individu. Cara adaptasi mereka sangat sederhana, dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan sikap gotong royong antara sesama, serta yang paling menarik adalah sikap sopan santun yang kerap digunakan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan sering juga disebut sebagai urban community. Kehidupan keluarga mereka sukar disatukan, karena perbedaan politik, agama, dan sebagainya. Orang kota umumnya dapat mengurus diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Adapun perubahan yang terjadi seiring berkembangnya zaman antara lain cara berkomunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menyebabkan perubahan dalam cara berkomunikasi. Dari sinyal asap, merpati pos, beralih dengan telepon genggam atau ponsel. Yang kedua, cara berpakaian. Perubahan pola pakaian, penggunaan pakaian tradisional, dan perkembangan dunia fashion membuat masyarakat baik desa maupun kota mengenakan pakaian sesuai dengan tren yang ada. Yang ketiga, kualitas pendidikan.
Pada zaman dahulu, menempuh pendidikan tingkat SMA sudah lumrah dalam masyarakat. Namun kini, baik desa maupun kota berlomba-lomba untuk dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Perubahan yang terjadi pada masyarakat perdesaan dan perkotaan juga merupakan pengaruh dari adanya globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi membuat para masyarakat juga ingin mengikuti perubahan-perubahan dari segala aspek, baik dari gaya hidup, komunikasi, transportasi, pakaian, komunikasi, nilai, dan juga tradisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.